akhirnya sampai juga nih Indah. Setelah kita melewati perjalanan yang cukup lama ya, lama 1 jam ya. Dan hai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dia Astika. Dan saya Indah. Di The Journey, setiap perjalanan punya sejarah. Dan hari ini tim The Journey sedang menyambangi salah satu desa yang namanya cukup menarik, yaitu Desa Tumbal yang berada di Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Dan di desa ini terdapat sebuah perlintasan rel kereta api yang cukup terkenal karena sering memakan korban gitu ya, karena terjadi kecelakaan. Dan kira-kira apakah peristiwa-peristiwa tersebut ada kaitannya dengan mengapa nama ini dinamakan Desa Tumbal? Dan tentunya saya dan Dia akan menelusuri lebih jauh ya tentang informasi dan juga fakta sejarah menarik, ya. Dan ini gimana nih? Kamu pertama kali datang ke desa ini, seperti apa yang kamu rasakan? Nah, ini ya di seberang kita nih Kak ya, kita ada perlintasan kereta api dan tentunya juga ada pohon-pohon tebu ya yang bikin mata kita jadi lebih fresh dikit ya. Oke, benar. Jadi hari ini nih pemirsa, kita sedang berada di Balai Desa Tumbal. Dan tepat di seberang dari Balai Desa ini ada perlintasan yang tadi kita bilang. Ada mungkin juga di desa ini tuh diitari oleh perlintasan rel kereta seperti itu ya. Yang di seberang sana itu ada pohon-pohon tebu, kebun tebu gitu yang cukup lumayan. Mungkin ini menambah impresi kita di pertama kali datang ke desa ini. Dan kira-kira seperti apa keseruan lainnya atau fakta menarik lainnya yang akan kita temukan hari ini di Desa Tumbal? Tetap ikutin terus keseruan kita di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Tim The Journey hari ini datang ke Desa Tumbal yang terletak di Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Desa ini banyak menyita perhatian publik lantaran banyaknya tragedi kecelakaan yang terjadi di sebuah perlintasan kereta api yang melintang di desa ini. Kejadian ini pun banyak dikaitkan dengan mitos dan hal-hal klinik. Banyak juga yang mengaitkan penamaan desa ini sendiri. Apakah ada kaitannya nama Desa Tumbal dan tragedi-tragedi yang terjadi? Lantas, apa saja yang akan kita temukan di episode kali ini? Seperti apa mitos yang berkembang di masyarakat? Serta cerita apa yang tersimpan di Desa Tumbal? Dan bagaimanakah pengalaman-pengalaman warga sekitar terhadap hal-hal di luar nalar manusia? Dan yang paling utama, sejarah apa yang akan kita ungkap hari ini? Perkenalkan, nama saya Suradi, selaku Kades Tumbal, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Untuk asal-usul Desa Tumbal, saya lebih cerita masalah Tumbal dulu. Artinya wilayah lingkup satu Tumbal. Tumbal itu meliputi termasuk 4 padusunan atau 4 dusun. Dusun 1, Dusun Penampan, Dusun 2, Silayur, Dusun 3 Tumbal, Dusun 4 Sijeruk. Dan itu tergabung menjadi Desa Tumbal. Lah, kenapa dinamakan Desa Tumbal? Ini menurut istilah ya cerita nenek moyang kita. Zaman dahulu kala, zaman waktu itu, zaman termasuk masih belum ada dusun, artinya masih berbentuk alas. Di situ ada tempat yang memang aneh sekali. Ada sebuah pekarangan itu apabila dilalui segala makhluk hidup, contoh burung lewat di situ, itu pasti hancur atau termasuk hancur berkeping-keping. Apalagi manusia setiap melewati tempat tersebut pasti hancur. Dan peristiwa itu berulang-ulang kali seperti itu. Nah, terus memang di situ ada orang termasuk pintar, akhirnya ditolak balak, artinya disronoi lah, cara bahasa Tumbalik, cara bahasa Jawanya. Akhirnya di situ memang ada petunjuk
itu akhirnya di situ untuk pemakaman pusaka. Di situ akhirnya di pekarangan yang memang itu memang kejadian aneh, di situ untuk pemakaman sebuah pusaka. Lah pusaka itu memang pusaka dapur, termasuk panci, termasuk yo arit gede, alat-alat dapur. Di situ dimakamkan di situ. Dan akhirnya di situ juga ada penunggunya, dan di situ juga dikasih termasuk yang tunggu itu ada tombaknya, termasuk tombak Amongsari, dan di situ yang menjaga termasuk jin-jin. Setelah istilah dibalak seperti itu, akhirnya ternyata benar. Setelah diuji coba dengan istilah contoh burung diliwatkan di situ, ternyata tidak meninggal atau tidak hancur. Itulah. Jadi sekilas akhirnya dari babat atau penghuni yang di situ, akhirnya tempat itu dinamakan Dusun Tumbal. Bukan desa, berarti sementara Dusun Tumbal. Tapi sekarang jadi nama desa. Nama desa. Jadi nama desa Tumbal itu akhirnya mewakili dari 4 dusun, termasuk Dusun Penampan, Silayur, Tumbal, Sejeruk, dan akhirnya digabungkan menjadi satu desa Tumbal. Ya memang banyak sekali untuk termasuk dusun-dusun dari 4 dusun itu juga ada sejarahnya, karena setiap desa itu ada yang babat. Tapi kalau kita ceritakan semuanya mungkin terlalu lama. Oke nih Indah, sekarang kita sudah ada di Desa Tumbal ya. Dan seperti yang tadi kita sudah mendapatkan beberapa informasi bahwa Desa Tumbal ini terdiri dari 4 dusun gitu ya. Dan salah satunya adalah di Dusun Tumbalnya itu sendiri yang sedang kita datangi hari ini. Dan di sini suasananya cukup asri ya. Banyak bambu-bambu di kiri kita, dan untuk kepadatan pemukimannya cukup banyak juga ya. Udah mulai ramai ya. Kalau Indah melihat apa di sini nih? Ini banyak sekali ya para warga melihat kita ya. Nah, ini juga banyak hewan-hewan juga, banyak burung-burung ya. Oke, aku lihat di sini masih banyak pepohonan di antara pemukiman. Oke, kita akan terus eksplor tempat ini. Ini kita permisi ibu-ibu. Permisi ya Bu ya. Oke. Nah, kita akan terus eksplor dan berkeliling kira-kira seperti apa dan apa saja yang akan kita temukan di desa ini. Tetap ikutin terus keseruan kita di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Makam Dowo, yang istilah kata orang tua itu makam Dowo, itu memang punya sejarah. Sejarah itu dulu nenek moyang kita yang bercerita itu bahwa di sini di Dusun Tumbal ini ada sebuah makam kecil, makam Dowo. Itu menceritakan bahwa pada saat itu ada
kejadian waktu zaman perang itu di makam itu kalau untuk dilewati entah itu manusia ataupun hewan apapun yang lewat di situ itu akan mati. Saat itu juga akan mati. Akhirnya untuk mensiasati hal seperti itu karena kita masyarakat kecil, masyarakat awam itu akhirnya diritualkan ataupun dibentuk kayak suatu bukan organisasi tapi suatu kesatuan agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Di situ akhirnya terjadilah tempat sejarah yang di dalam makam itu ternyata ada sebuah peralatan, yaitu peralatan dapur kayak peso, piring, poci ataupun yang lain. Yang jelas peralatan dapur itu di situ tertimbun, tersembunyi di situ. Akhirnya sampai sekarang, sampai berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun itu menjadi sejarah. Jadi sejarah itu akan mengenang sampai akhir hayat kami, karena di situ memang benar-benar makam yang harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita bersihkan. Meskipun itu bukan makam untuk ziarah, tapi itu makam yang sering dikunjungi dari beberapa daerah di luar Dusun Tumbal ataupun Desa Tumbal ataupun di wilayah Kabupaten Pemalang. Dari dulu itu yang saya tahu itu ya sebenarnya banyak makam di sini, cuman itu makam yang paling bersejarah sekali karena di situ dulu tempat tertimbunnya barang-barang milik warga yang di situ menjadi sejarah, Mas. Jadi misalkan ada orang dari Jawa Timur ataupun dari Jakarta ataupun di luar wilayah Kabupaten Pemalang itu memang sengaja datang ke situ. Mungkin karena lewat mimpi ataupun lewat istilahnya ritual, tidak tahu. Yang penting tujuan dan maksud mereka datang itu adalah mengambil sesuatu yang ada di dalam makam itu. Seperti itu. Berniat berziarah atau kenapa? Enggak, yang jelas ada maksud kayak gitu. Tapi memang benar, memang ada. Dulu ya sering terjadi seperti itu. Makanya ini meskipun makam tersebut ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, banyak pemukiman, tapi makam itu benar-benar dijaga, Mas. Nggak boleh diremehkan karena ini suatu sejarah yang sangat-sangat kita jaga seperti itu. Jadi masyarakat pun dari dulu sampai sekarang itu nggak berani macam-macam, nggak berani merusak ataupun mengidakkan kakinya di situ, di lingkungan situ, meskipun di wilayah lingkup masyarakat seperti itu, Mas. Yang itu tahu biasanya dari mana saja? Yang saya tahu dulu dari daerah Cirebon ada, dari Jawa Timur ada, tapi mereka semua itu lingkungan masyarakat sini nggak tahu gitu loh, karena kesininya itu malam-malam, Mas. Tahu-tahu sudah ada berita seperti ini kayak gitu. Ya udahlah, mereka yang tahu, kita kan nggak tahu. Kita sifatnya hanya menjaga dan merawat seperti itu. Oke pemirsa, saat ini saya dan Indah sedang berada di makam pusaka ya, yang disebut sebagai makam Dowo oleh masyarakat sekitar. Tadi kita sudah sedikit mendapatkan informasi mengenai makam Dowo ini, dan seperti apa Indah yang Indah lihat di sini? Nah, gimana Mbak perasaan kamu waktu kesini? Aku cukup punya impresi ya terhadap desa ini, khususnya tidak ada hal-hal yang mengganggu sebenarnya. Cukup kuat ya? Ya sedikit pusing ya gitu di sini. Nah sebenarnya yang aku lihat ya dari radar aku sendiri ya. Nah ini menurut aku sendiri di sini tuh masih sangat begitu kental dengan kejawaannya. Jadi banyak sekali ya yang aku lihat tentang kayak
penari, terus juga kayak orang-orang yang bawa kereta kencana itu, pakai belangkon gitu, kereta kuda itu. Nah itu seperti itu. Terus juga tadi di sana ya, aku lihat penari juga. Oke. Kita jangan kesana-sana dulu deh, kita pengen bahas ini. Jadi pemirsa, di belakang kita ini tepatnya berada di samping rumah warga. Jadi ini ada di tengah pemukiman gitu ya, tengah-tengah pemukiman. Dan tadi kita sempat di-announce untuk jangan sampai kita melewati tempat tersebut dan menginjaknya begitu ya. Kita dikasih announce untuk tidak melakukan itu. Dan mungkin pemirsa apabila berkunjung ke tempat ini juga mungkin agar bisa mematuhi rules yang ada dan tetap menjaga dan juga menghormati begitu. Iya, menghormati. Ya setiap dimanapun kita itu harus menghormati ya dengan sesuatu, apalagi di sebuah makam ya, kita untuk menjaga kesopanan dan juga kita harus pakai adat yang di tempat adab gitu ya. Oke, sedikit lagi nih pemirsa, tadi kita juga diberikan informasi tentang bahwa makam ini itu berisi alat-alat dapur begitu ya. Iya, seperti wajan, ada panci tadi sudah disebutkan juga, kemudian beberapa alat dapur yang dia itu sebagai syarat begitu ya. Sebagai syarat untuk karena dahulunya tempat ini sebagai zona yang mungkin cukup berbahaya begitu ketika dilintasi. Mungkin itu saja pemirsa tentang makam ini, dan kita bakal masih mau explore lagi tempat ini, jadi tetap ikutin kita terus di The Journey. Pengalaman untuk di rel ini penyeberangan itu saya sendiri sih belum ini, cuman teman saya yang bonceng itu dulu saya sering berangkat ke Jakarta minta dianterin naik ke Ulu Jami, naik bis di pom bensin. Nah itu teman saya itu setelah saya pulang dia cerita, saya nggak mau nganter lagi, takut. Nah takut kenapa? Waktu saya nyabrang rel ke utara itu saya berpapasan sama kayak sinden, pakaiannya ya sinden lah, ya baunya ya wangi, tapi saya nggak lihat, yang bonceng saya itu malahan dia karena jam 2 malam tadinya lewat sini, dia nggak berani lewatnya, muter Comal. Itu pengalaman satu. Yang kedua ya masih teman saya juga, kebanyakan yang sering ibaratnya diganggu sini kebanyakan di luar desa Tumbal, orang-orang di luar Tumbal. Itu yang kedua itu saya habis ya main ke tempat orang Ulu Jami, diantar pulang jam 3 malam juga. Itu teman saya cerita paginya itu habis ngantar saya pulang itu di depan, masih nyampe depan PLN, belum nyabrang itu udah lihat di pos itu ada 6 hantu lah, tapi bentuknya masing-masing, ada yang pocong, ada yang malahan padahal di dalam posnya itu ada yang jaga, tapi yang di dalam pos itu juga ada makhluk juga, ada yang manggil kayak itu sini gitu. Dia takut cara wong numpak motor mobil akhirnya kan digas banter. Ya ada lucunya juga, habis nyabrang rel ke utara tiba-tiba dalam mobil itu keluar lari kucingnya itu. Dia kan kagetnya malah tambah. Nah itu pengalaman yang kedua. Masa di rumah saya itu
mau nurunin kain sih, akhirnya pintu mobil dibuka semua. Nggak tahu itu ada kucing ikut. Kucing ikut lah, terus pasan kebenar mau nyabrang, kucingnya keluar lari, buang lah, dia kagetnya malah nambah-nambah. Ya ada lucunya juga. Cuman itu yang saya alami mana baik. Sebenarnya untuk peristiwa-peristiwa rel kereta api banyak istilah kecelakaan itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan nama Desa Tumbal. Kebetulan sini namanya Desa Tumbal, tapi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kecelakaan rel kereta api. Memang di areal termasuk sebelah utara rel kereta api memang secara kepercayaan dari dahulu memang agak angker. Banyak peristiwa misteri. Sering di situ orang jalan, kadang-kadang ada bunyi gending Jawa. Setelah ditelusuri ternyata suara gending itu semakin jauh, terus hilang. Nanti kembali lagi ke timur ada lagi, tapi ditelusuri hilang lagi, nanti ke barat lagi. Jadi tidak ada kaitannya dengan termasuk Desa Tumbal. Memang di situ ya banyak termasuk makhluk-makhluk halus lah. Artinya banyak makhluk halus yang usil atau jahat. Dan yang jadi termasuk korban kecelakaan kereta api itu 100% bukan orang Tumbal. Selama saya bekerja di sini, jujur saja tidak ada penampakan ataupun tidak ada gangguan. Kalau berdasarkan informasi dari masyarakat, dulu memang terjadi banyak kecelakaan. Itu dikarenakan yang pertama, pengguna jalan tidak tahu arah kereta dari mana. Kalau kereta api kan menggunakan jalur kanan, sedangkan jalur biasa menggunakan jalur kiri, di mana seseorang saat akan melintasi perlintasan itu yang ditengok arah kanan dulu, seharusnya kiri dulu. Dan yang kedua, tidak memperhatikan sinyal kereta api. Jadi pengguna jalan tidak tahu kereta itu satu kereta atau dua kereta. Itu yang membuat banyak kecelakaan. Dan yang ketiga, biasanya masinis itu langsung membunyikan salon saat kereta sudah dekat. Jadi pengguna jalan tidak tahu akan ada kereta yang lewat. Baik pemirsa, masih di The Journey, setiap perjalanan pasti punya sejarah. Sekarang aku dan Indah sedang ada di dekat perlintasan kereta api Desa Tumbal, yang mana di sini sering terjadi adanya peristiwa kecelakaan yang memakan korban. Ya, dan tentunya di... Oke, Indah, untuk Indah sendiri nih, apa yang dirasakan di tempat ini, Indah? Oke, wow, ini... Selain panas ya? Ini jalannya rame banget ya, Kak ya. Nah, tadi itu ya, menurut radar aku sendiri ya, nih Kak ya, aku itu ya sempat lihat darah gitu ya di sekitar sini ya. Nah, mungkin itu ya bekas yang dulu ya. Mungkin kan kalau orang orang lihat kan nggak ada apa-apa ya. Nah, kalau aku sendiri tuh lihat ya. Nah, terus juga aku lihat banyak sekali ini di sini tuh rame banget, apalagi di sebelah sananya. Oke. Tadi aku lewat di sana ya, Mbak ya. Ada yang kayak ngawe-ngawe sini gitu di tengah keretanya, di perlintasannya itu relnya. Di tengah perlintasan? Iya, cewek ya. Apakah itu salah satu dari korban? Iya, mungkin. Ya, dia itu kayak sini gitu. Biasanya itu bisa juga ya yang mancing kayak orang yang biasanya kan kalau ada masalah apa-apa itu sering ngalamun kosong. Nah, itu biasanya gitu, Mbak. Nah, biasanya orang kalau kosong itu biasanya nggak fokus toh. Nah, itu biasanya ngikut. Nah, dari situlah biasanya muncul mempengaruhi begitu ya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mengakhiri hidup. Iya. Gitu ya? Dan juga kalau misal dari story yang kamu tangkap, Ninda,
ada nggak sih story yang memperlihatkan mungkin seseorang itu suicide atau bunuh diri misal? Ada atau ada sih tapi yang di sebelah sana. Kalau yang sini tuh biasanya pure karena kecelakaan ya. Kira-kira nih ya, kalau dari sudut pandang mata orang awam, sebetulnya pun lokasi di sini pemirsa itu cukup zona yang apa ya, bisa dikatakan blank zone gitu ya, karena ketika pemotor dari sana, arah sana, kemudian langsung hendak menyeberang itu tidak terlihat gitu ya, kalau misalnya ada kereta gitu. Susah. Mungkin itu juga salah satu penyebab mengapa di sini sering terjadinya kecelakaan. Tapi ada dari sisi yang lainnya tidak? Ada pengaruhnya juga? Biasanya itu sih Kak, karena nah itu kita itu biasanya kalau terburu-buru atau apa-apa kita itu kadang ngeblank nggak melihat sekitar. Nah mungkin ini udah bersyukur ya udah ada palangnya jadi sedikit mempengaruhi. Nah tadi juga seperti yang kita lihat ya, banyak orang yang banyak sekali masih udah ada bel alarm kereta mau lewat masih melanggar ya, menerobos. Itu sedikit berbahaya sih sebenarnya. Oke. Kemudian juga mungkin salah satu pesan penting yang bisa kita kasih di sini adalah tetap berhati-hati. Iya. Kemudian apalagi di luar dari story yang kita dapat hari ini, bahwa dulunya di tempat ini itu belum ada palang pintunya, palang pintu relnya, tapi sekarang sudah ada dan itu pun masih sering dilanggar oleh pengguna jalan gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu potensi yang bisa membawa kita kepada satu langkah lebih berbahaya begitu ya, kepada kecelakaan mungkin atau hal-hal yang seharusnya itu bisa kita kendalikan begitu agar bisa tidak terjadi gitu ya. Jadi mungkin pesan yang bisa kita berikan ke pemirsa adalah tetap berhati-hati dimanapun berada, dan patuhi, hormati segala hal atau rules-rules yang memang sudah seharusnya kita lakukan. Dan apa lagi dah? Nah ini kan tadi aku ada sedikit cerita yang sad itu ya. Nah itu aku mau pesan kepada masyarakat ya, misalkan ada temennya yang butuh cerita, kalian bisa untuk menolongnya ya. Oh oke. Intinya kalau misalnya kita punya masalah gitu, jangan pendam sendirian. Cari orang yang kita percaya untuk bisa diajak bercerita, karena dari situ paling tidak itu bisa mengurangi atau sedikit melegakan perasaan kita terhadap suatu masalah itu. Jangan membuat beban ke diri sendiri yang akhirnya membawa kita pada pemikiran-pemikiran negatif untuk mengakhiri hidup dan sebagainya. Mungkin itu saja hal yang bisa kita ambil hari ini. Dan pemirsa, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita hari ini mencari sejarah, mengulik fakta menarik yang ada di Desa Tumbal. Untuk itu saya Diah Astika dan saya Indah. Sampai jumpa di The Journey selanjutnya. Jadi tetap ikuti terus keseruan-keseruan kita selanjutnya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Dadah.